Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Setiawan dengan NIM 333220067 dari kelompok 15 Praktikum Statistika 2. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas mingguan modul 4 Statistika 2, yaitu Analysis of Variance. Sebelum mengerjakan soal, terlebih dahulu saya akan membacakan soalnya. Ya, pada tugas mingguan modul 4 shift 2 ini terdapat dua buah soal. Soal yang pertama, seorang dosen teknik industri ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian ekonomika dan ekonomi teknik antara siswa dengan menggunakan tiga metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode A, metode B, dan metode C. Data di bawah ini merupakan tabel data nilai ujian dari 30 siswa dengan ketiga metode pembelajaran tersebut. Gunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Di sini terdapat tabel untuk metode A, metode B, dan metode C. Saja tabel ini kita ubah dulu ke dalam Excel sebagai berikut. Excel belum di ini, belum dibuka. Coba di pause. Ya, untuk soal nomor satu itu kita bisa ubah ke dalam Excel sebagai berikut, karena dalam RStudio itu eh, hanya bisa membaca untuk Excel yang berupa kolom. Jadi kita ubah formatan tabel yang ada di soal ke dalam format ini. Di sini ada metode pembelajaran, metode pembelajaran A, B, dan C, dan kolom satunya itu untuk nilai ujian yang tertera pada tabel soal. Selanjutnya, kita menggunakan tingkat signifikansi 5%. Ini soal nomor satu, kita bisa menggunakan software RStudio untuk pengerjaannya. Yang pertama, kita menginstal package. Selanjutnya, kita mengaktifkan package untuk readXL, R, Agritolite, dan GGPUBR. Kita enter. Selanjutnya, kita menginput data Excel yang tadi kita sudah buat. Ini kita run. Nah, ini Excel kita close dulu. Kita run. Nah, di sini sudah terbaca oleh RStudio-nya. Selanjutnya, untuk soal nomor satu itu kita mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Itu untuk metode pembelajaran, S.factor, metode pembelajaran, dan untuk nilai ujian. Selanjutnya, kita melakukan uji 11 test untuk homogen data. Jika nilai P-nya lebih dari 0,05, maka asumsi homogen terhadap data terpenuhi. Kita dapat menuliskan sintaks seperti ini untuk nilai ujian dan metode pembelajaran. Nah, di sini diketahui untuk nilai PR-nya itu adalah 0,4834, dan untuk nilai value-nya itu 0,7469. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Dengan catatan jika nilai P-nya lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalan data dapat dipenuhi. Itu saran untuk nilai Shapiro test nilai ujian. Untuk nilai Shapiro test itu W-nya adalah 0,97389, dan nilai P-value-nya
0,6502. Langkah selanjutnya kita menyusun model ANOVA-nya. Untuk sintaksnya, itu kita dapat menuliskan sintaks seperti berikut: LM, nilai ujian, metode pembelajaran, data soal 1. Besaran. Nah, pada masalah nomor 1 ini diketahui untuk nilai PR-nya itu adalah 0,009142, yang mana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai apa yang diketahuinya itu kurang dari 0,05, di mana H0-nya ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian ekonomika dan ekonomi teknik antara siswa dengan metode A, metode B, dan metode C. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, itu sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam produktivitas kerja antara 3 departemen, yaitu Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dan Departemen Keuangan, serta antara 3 angkat pendidikan karyawan, SMA, D3, dan S1. Tabel di bawah ini menyatakan data produktivitas kerja dalam jumlah unit yang diproduksi per hari dari masing-masing departemen dan tingkat pendidikan karyawan. Gunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Sama seperti soal nomor 1, tabel nomor 2 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk Excel. Selanjutnya, kita bisa buka RStudio-nya. Langkah pertama itu kita harus menginput data untuk soal nomor 2, karena tadi sudah diinput, jadi tidak usah input lagi. Selanjutnya, kita mendefinisikan faktor dan variabel dependennya untuk departemen, pendidikan, dan produktivitas kerja. Selanjutnya, kita menguji level test untuk kehomogenan ragam data. Dengan catatan jika nilai P-nya lebih dari 0,05, maka asumsi kehomogenan ragam data terpenuhi. Untuk itu kita tuliskan sintaks sebagai berikut. Untuk data ini itu data soal 2. Nah, di sini diketahui untuk nilai PR-nya itu adalah 0,9417, untuk nilai F-value-nya 0,333. Selanjutnya, kita menguji atau mencari nilai Shapiro test-nya untuk produktivitas kerjanya. Nah, di sini untuk produktivitas kerja, nilai Y-nya itu adalah 0,967. Sementara untuk nilai P-value-nya adalah 0,5438. Lalu kita menyusun model ANOVA-nya, itu dengan menuliskan sintaks LM, produktivitas kerja, departemen dikali tingkat pendidikan, datanya itu sama dengan soal 2. Lalu kita masukkan sintaks ANOVA dalam kurung model. Bagi besaran. Nah, di sini untuk nilai departemen, itu nilai P-value-nya adalah 5,216 kali 10 pangkat minus 8. Sementara untuk nilai tingkat pendidikan, itu adalah 4 kali 201 dikali 10 pangkat minus 7. Dan untuk nilai departemen tingkat pendidikan, itu 0,4332, yang mana nilai departemen dan tingkat pendidikan ini kurang dari 0,05. Artinya H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dan berarti bahwa kalau H0-nya ditolak, H1-nya diterima adalah tidak terdapat perbedaan signifikan dalam produktivitas kerja antara 3 departemen. Selanjutnya, untuk nilai departemen tingkat pendidikan itu adalah 0,4332, yang mana ini berarti H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kalau H0-nya diterima berarti terdapat perbedaan signifikan dalam produktivitas kerja antara 3 departemen
Departemen Produksi, Pemasaran, dan Keuangan. Ya, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.